Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu, awal hingga akhir kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pemirsa YouTube semuanya, pemirsa YouTube bisa beraktivitas dengan baik. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa pemirsa YouTube, berjumpa lagi bersama kami channel Aliansi Pembuka Hati. Seperti biasa kami akan selalu senantiasa berbagi kepada pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah masih tentang sekitaran hati atau penataan hati. Tapi sebelum kami berbagi kepada pemirsa YouTube, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah diberi berbagai macam kenikmatan, karahmatan yang banyak sekali telah diberikan Allah kepada diri kita. Maka dari itu pemirsa YouTube, wajib kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ma'asalam senantiasa kita curahkan, kita wasilahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa kita selalu berwasilah kepada beliau, kita semua diakui oleh umatnya beliau, dan kelak di yaumil kiamah kita dapat berjumpa beliau dan mendapat syafaat dari beliau, Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu pemirsa YouTube, marilah kita ucapkan sholawatnya bersama-sama dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, di sini kami akan berbagi kepada pemirsa YouTube masih tentang penataan hati atau penyakit hati, yang dimana bentuk dan rupa serta sifatnya penyakit hati ini tidak kelihatan pemirsa YouTube ya, tapi di situ bisa kita rasakan. Maka dari itu pemirsa YouTube, penyakit hati ini perlu dipikirkan. Jangan hanya kita memikirkan keenaan dunia semata. Jangan hanya kita memikirkan kehidupan dunia ini semata. Yang dimana hati ini penting pemirsa YouTube. Karena apa pemirsa YouTube? Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan agama, yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah, di situ diukur dari hati kita. Maka dari itu pemirsa YouTube, kita wajib selalu belajar dan belajar untuk apa pemirsa YouTube? Untuk mengetahui persifatan, perwujudan, bentuk dan rupanya penyakit hati. Agar apa pemirsa YouTube? Agar jelas kita ini mau mengobati hati kita atau mau membersihkan hati kita. Tapi kalau di dalam kita mau membersihkan hati kita, kita belum tahu bentuk, rupa, dan sifat penyakit
hati kita, maka di situ kita itu akan susah untuk membersihkannya. Maka dari itu pemirsa YouTube, di sini saya akan berbagi tutorial atau susunan atau tatanan cara gimana cara kita ini bisa mengetahui persifatan hati, bentuk, rupa, dan wujudnya penyakit hati. Penyakit hati yang sangat berbahaya sekali pemirsa YouTube. Satu, jumlahnya itu ada 5 perkara. 5 perkara penyakit hati ini akan menggerogoti jiwa kita dan akan menggerogoti amal kebaikan kita. Maka dari itu pemirsa YouTube, kita wajib mengetahui dan membersihkan hati kita. Karena apa pemirsa YouTube? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melihat bentuk rupa kehidupan kita, tidak melihat amal ibadah kita, tidak melihat kepandaian kita, tidak melihat kekayaan kita, tapi Allah di situ melihat hati kita. Maka dari itu Rasulullah pun bersabda, "Qalbun salim, selamatkanlah hatimu." Maka dari itu di sini saya akan berbagi kepada pemirsa YouTube 5 penyakit hati yang harus pemirsa YouTube pikirkan, yang harus pemirsa YouTube bersihkan. Yang pertama adalah iri dan dengki. Iri dan dengki ini pemirsa YouTube adalah penyakit hati yang sangat menggerogoti jiwa. Maka dari itu pemirsa YouTube, kalau kita sampai kena penyakit iri dan dengki ini, kita ini ibadah kita atau hidup kita ini tidak akan pernah menemukan kebahagiaan, tidak akan pernah menemukan kedamaian. Jangankan ketentraman, kedamaian pun kita tidak akan pernah. Itu pemirsa YouTube. Lah contoh bentuk rupa iri dan dengki itu seperti apa? Contohnya pemirsa YouTube, mempunyai dendam yang berlebihan. Contohnya dendam yang berlebihan itu seperti apa? Kita tidak mau melihat kesuksesan orang lain. Kita tidak mau melihat saudara-saudara kita ini sukses. Kita tidak mau melihat kehidupan saudara-saudara kita itu yang sukses. Dan kemudian kita itu tidak mau menerima saran dan nasihat dari saudara-saudara kita, sehingga di situ membentuk suatu perwujudan penyakit yang dinamakan iri dan dengki itu tadi. Nah, cara pengobatannya seperti apa pemirsa YouTube? Apa cukup diistighfari? Itu tidak cukup pemirsa YouTube. Caranya gimana? Cara pengobatan agar kita terhindar, hati kita terhindar dari penyakit iri dan dengki itu tadi, dengan dasar satu, melihat diri kita banyak kekurangannya pemirsa YouTube ya. Contoh daripada banyak kekurangannya seperti apa pemirsa YouTube? Kita ini bisa seperti ini, bisa baik ya, bisa ibadah, bisa amal, bisa puasa, bisa zakat. Semua itu bukan punya hak kita pemirsa YouTube. Itu semua yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langkah kehidupan kita hanya lalu lintas Allah. Kita bisa sholat, alhamdulillah, dasari dengan lillah billah. Kita bisa zakat, kita dasari alhamdulillah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kita bisa berteman dengan baik, di situ alhamdulillah kita syukuri, kita dasari dengan hati, niat dan tulus dan ikhlas. Kita dibenci oleh orang atau tidak disukai oleh orang karena perilaku dan sikap kita menurut orang lain. Nah, kita itu di situ syukuri, kita terima dengan hati yang tulus dan ikhlas. Itu pemirsa YouTube satu. Nah, itulah obat supaya kita tidak terkena yang dinamakan penyakit iri dan dengki itu tadi. Terus yang kedua, penyakit sombong. Penyakit sombong yang melekat di dalam hati kita itu contohnya seperti apa pemirsa YouTube? Contohnya kita ini merasa baik, kita ini merasa pandai, kita ini merasa pintar, kita ini merasa ahli surga. Kita ini merasa tidak butuh saran, tidak butuh peringatan, atau tidak butuh nasihat dari siapapun. Itu adalah suatu kesombongan. Dan itu adalah penyakit hati yang akan merusak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentuk dari yang nyata, perwujudan kesombongan yang tertera pada diri kita dan di diri pemirsa YouTube semuanya. Contohnya seperti apa pemirsa YouTube?
Kita diberi kesehatan oleh Allah, tapi kita lupa dengan Allah, itu juga sombong. Kita diberi akal sempurna oleh Allah, tapi kita tidak mau berpikir, tidak mau mencari jalan untuk menuju Allah, itu juga sombong. Kita diberi kesehatan oleh Allah, tapi tidak kita gunakan untuk beramal ibadah, itu juga sombong. Ya, jadi penyakit-penyakit sombong itulah yang harus kita bersihkan dari diri kita, agar apa pemirsa itu? Jiwa kita itu tenang, jiwa kita itu tentram, jiwa kita itu damai. Itu dua penyakit hati. Yang ketiga penyakit hati adalah riya. Riya dan ujub. Riya itu seperti apa pemirsa itu? Penyakit riya adalah bentuk, rupa, dan wujudnya kita itu pamer. Kita punya harta itu pamer. Kita bisa ngaji sedikit pamer. Kita punya gelang pamer, ya. Kita punya rumah, mobil, punya uang banyak pamer. Nah, itu wujud penyakit hati yang harus apa pemirsa YouTube dibersihkan dari hati kita. Nah, dengan kalau kita selalu mengikuti penyakit hati yang seperti itu, maka jiwa kita itu akan rapuh. Jiwa kita, hati kita itu akan keruh. Dan kita ini akan haus. Haus bukan haus keimanan, bukan haus kebaikan, tapi kita itu haus isinya dunia. Jadi seakan-akan langit itu mau dilompati, seakan-akan gunung itu mau dilompati. Itu orang penyakit sombong. Jadi dia selalu apa tadi itu riya, penyakit riya ya. Maaf sahabat ya. Jadi penyakit riya itu seperti itu, mengaku diri paling baik, mengaku diri paling benar, tidak mau mendengarkan saran serta nasihat orang lain, tidak mau diingatkan. Nah, maka dari itulah pemirsa YouTube. Jadi itu tadi bentuk, rupa, dan sifat perilakunya penyakit hati yang harus pemirsa YouTube obati, ya. Terus yang keempat adalah munafik. Apa itu kata munafik? Pemirsa YouTube tentu sudah tahu, yang dimana munafik itu apabila dia terucap itu tidak sama dengan hatinya, dan apabila dia itu berjanji, dia tidak akan pernah menepatinya. Itulah tanda-tanda orang munafik. Nah, munafiknya hati itu seperti apa? Ingkar dan tidak mau mengakui kebesaran Allah, dan tidak mau mengakui pemberian dari Allah, dan tidak mau mengakui keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya merasa hidup sendiri, bisa seperti ini karena dia sendiri, bisa ibadah sendiri karena seperti ini, bisa baik karena dia sendiri. Itu adalah tanda-tanda munafik pemirsa YouTube. Nah, itu penyakit hati harus dikeluarkan. Kalau pemirsa YouTube sudah tahu bentuk, rupa, dan sifatnya penyakit itu, maka cepat pemirsa YouTube obati, ya. Terus itu yang kelima yaitu khianat. Apa itu khianat pemirsa YouTube? Khianat itu selalu tidak bisa menepati janji atau mengulur-ngulur janji dengan Allah, mengulur-ngulur waktu peribadahan, ya. Terus dengan teman, dengan saudara, itu kita berjanji selalu diulur-ulur, padahal kita itu mampu, padahal kita itu bisa. Tapi di situ selalu menggampangkan, selalu menyepelekan kebaikan orang lain, selalu tidak menghargai kebaikan orang lain. Nah, itu adalah penyakit hati yang dinamakan globalisasi antara munafik dan khianat itu tadi. Di situ berputar di dalam hati kita. Terus yang kelima pemirsa YouTube yang terakhir yaitu unek di dalam hati, atau bahasanya di Al-Hikam itu diterangkan adalah himatnya hati. Apabila dia itu selalu unek, selalu tidak terima dari perwujudan kehidupannya, tidak menerima, tidak mau bersyukur, tidak mau bersabar, tidak mau menerima pemberian Allah yang sedikit, dia selalu kufur nikmat. Nah, itulah penyakit hati yang harus pemirsa YouTube bersihkan dari hati pemirsa YouTube. Kalau 5 sifat, bentuk, rupa penyakit hati yang saya sampaikan itu pemirsa YouTube mau untuk belajar membersihkannya, untuk mau belajar untuk membersihkan hati, insya Allah pemirsa YouTube, hati pemirsa YouTube akan khalbun salim, selamat dunia hingga akhirat. Karena Allah tidak melihat bentuk, rupa, dan kehidupan kita pemirsa YouTube, karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu
menciptakan diri kita. Yang dilihat adalah apa pemirsa YouTube? Hati kita. Sesuai sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Rasulullah bersabda, al-imanu bil ma'rifati bi qalbi wa qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu adalah suatu pengertian. Jadi makrifat itu adalah pengertian. Qalbun, hatimu itu supaya mendapat pengertian yang tidak sama dengan yang lainnya. Maka dari itu 5 penyakit hati itu tadi dibuang, dibersihkan, diniati untuk membersihkan hati. Mendekatlah pada ulama dan kiai, dan di situ tanyakanlah yang kurang engkau pahami. Insya Allah kalau kalian mau seperti apa yang saya sampaikan, pemirsa YouTube akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan istiqomah selalu. Keluarga yang sukses, keluarga yang bahagia, keluarga yang mencapai titik kesempurnaan. 1. Keimanan. 2. Kesempurnaan Islam, insan kamil. Yang ketiga, mencapai kesempurnaan ihsan. Itulah cita-cita dan harapan kita pemirsa YouTube, agar pemirsa YouTube semuanya kelak bisa berjumpa bersama baginda Nabi Agung Muhammad SAW dan dibawa oleh Rasulullah ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa YouTube. Mohon maaf apabila ada salah dan kata yang kami ucapkan, mohon dimaklumi karena kami ini lagi belajar. Belajar apa pemirsa YouTube? Belajar berbagi kepada pemirsa YouTube. Entah penilaian pemirsa YouTube seperti apa, wallahi saya tidak tahu. Yang penting niat saya tulus, saya berbagi kepada pemirsa YouTube semuanya. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi kurmatihim amidna fi tariqihim wal mu'afati minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi kurmatihim amidna fi tariqihim al-mu'afati minal fitani. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Summa salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa YouTube selalu. Barakallah.